Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kristus anesti, alitas anesti, Kristus telah bangkit, benar telah bangkit. Selamat sore saudara sekalian. Ini adalah tanggal 9 Mei tahun 2023. Dan pada saat saudara melihat siaran ini, saya sedang tidak ada di Jakarta. Saya sedang ada pelayanan di Manokwari. Ada dari tanggal 4 saya sudah berangkat. Baru tanggal 4 sampai tanggal 7 ada acara Paskah nasional di Manokwari, dan tanggal 6 selesai, tanggal 7 sampai 10 akan saya lanjutkan untuk mengadakan kunjungan kepada umat Ortodoks yang ada di wilayah Manokwari, dan saya akan berangkat ke sana tanggal 3 pagi ya, terbang ke Manokwari tanggal 3 Mei, saya akan kembali tanggal 10. Jadi besok pagi saya akan kembali. Nah, kita tetap akan lanjutkan, dan minggu depan saya sudah datang dan kita sudah akan mulai tatap muka lagi dalam belajar ini. Kali ini kita akan sebagaimana sudah saya katakan beberapa minggu sebelumnya, kita akan mulai membahas isi daripada pengakuan iman itu sendiri, yang merupakan landasan daripada iman rasuliah itu. Nah, saya sudah menjelaskan tentang isi daripada pengakuan iman itu yang ada 12 butir. Kita mulai sekarang dengan perkataan aku percaya. Aku percaya pada satu Allah, Sang Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan segala sesuatu yang kelihatan maupun yang tak kelihatan. Pengakuan iman ini dia mulai dengan kata aku, untuk menunjukkan bahwa pengakuan ini dimaksudkan sebagai suatu pengakuan yang bersifat pribadi dan dilakukan dengan penuh kesadaran dari si pengaku tentang isi daripada pokok-pokok iman yang akan dibahas atau yang sedang diakui. Si mengaku itulah yang harus secara pribadi melakukannya untuk percaya, untuk yakin, karena kata iman itu adalah bahasa Arab, yang bahasa Indonesianya adalah percaya. Percaya dan iman artinya sama saja, hanya satu bahasa Arab, satu bahasa Indonesia. Ya, kalau bahasa Ibraninya haemin, kalau bahasa Yunaninya pistis. Kalau saya percaya dalam bahasa Yunani adalah pistevo. Oleh karena itu pengakuan iman ini, butir satu ini kalau bahasa Yunaninya bunyinya pistevo is enatheon. Aku percaya pada satu Allah, Patera Pantokratora, Sang Bapa yang Maha Kuasa, Pitis Uranu Ketis Gis, pencipta langit dan bumi, dan segala sesuatu kepanda tu oratu atau auratu, semua yang kelihatan maupun yang tak kelihatan. Nah, ini bunyinya, makanya ada kata pistevo, gitu ya. Jadi si pengaku ini menunjukkan kerelaan secara pribadi untuk menyetujui dengan sepenuh hati, meyakini dengan kehendak bebas dan tanpa dipaksa, dan bukan hanya sekedar ikut-ikutan kata orang, bukan pula karena hanya sekedar sebagai tradisi yang diturunkan saja, tetapi dia betul-betul mempercayai, meyakini apa yang diucapkan saat kata per kata itu memang keluar dari keyakinan hatinya. Ya. Karena pengakuan ini menyangkut hubungan timbal balik antara manusia dengan Allah yang bersifat pribadi. Dan bukan hanya sekedar mengakui tentang fakta yang mati. Aku percaya ada Allah, bukan gitu. Tetapi kita memang mempercayai Allah itu ada, sebagaimana dikatakan di dalam Ibrani pasal 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah,
ia harus percaya bahwa Allah ada. Oke. Barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Sikap itu yang harus ada dulu dalam kita ketika kita mengaku iman ini. Ketika kita tidak mengaku, kita hanya menghafal tanpa mengakui dari dalam hati, ya pengakuan iman ini bukan untuk kita. Pengakuan iman ini seperti marka jalan. Kalau kita naik mobil, marka jalan itu hanya penunjuk kepada satu tujuan. Nggak mungkin kita ada petunjuk kota Solo, maunya menuju ke depan gitu. Lalu kita berdiri di depan marka jalan dan duduk, terlalu berdiri di situ memandang tanda itu. Ya kita nggak akan sampai kemana-mana. Kalau kita anggap dengan membaca kota Solo, kita sudah sampai di kota Solo. Ya tidak bisa, kita harus menjalani. Demikian juga dengan kita hanya sekedar mengatakan, aku percaya pada satu Allah. Lalu kita sudah sampai, kita sudah mengenal Allah. Tidak. Itu hanya marka yang menunjuk ke arah mana kita berjalan, ke arah mana kita harus beriman, ke arah mana kita harus yakin. Ya. Oleh karena itu, ini bukan hanya sekedar pengakuan tentang fakta yang mati. Namun, ini adalah satu bentuk daripada petunjuk yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab dan kesadaran. Karena iman Kristen Ortodoks sangat mempercayai karunia Allah yang berwujud kehendak bebas dan tanggung jawab pribadi manusia, dan tak percaya akan adanya paksaan untuk beriman. Atau karena diiming-iming, atau karena bujukan dalam menerima atau tak menerima ajaran. Karena Kristus menghendaki keyakinan secara sadar ini ketika ia bertanya kepada para muridnya. Coba kita baca Matius 16 ayatnya yang ke-14 sampai 15. Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Apa katamu? Oke, orang boleh ngomong ini, orang boleh ngomong itu, orang boleh pendapat ini. Tapi menurut kamu ini siapa? Saya ini siapa? Kita dituntut secara pribadi untuk mengakui dari lubuk hati kita yang sebenarnya. Ketika kita mengatakan, saya percaya Kristus, kita mengatakan, aku percaya pada satu Allah, Sang Bapa, dan seterusnya. Ya. Jawaban pribadi atas pertanyaan ini sangat menentukan mutu keimanan kita. Jika secara sadar, aku percaya. Yang percaya ini aku. Setelah aku belajar, aku tahu, aku meyakini dengan sungguh-sungguh. Bukan aku karena ikut-ikutan kamu. Bukan karena aku takut sama kamu. Bukan aku karena kamu paksa. Bukan karena aku supaya dengan alasan yang macam-macam lain. Ya. Dengan keyakinan yang betul-betul yakin, ya kalau saudara muslim mengatakan hakul yakin, maka tak peduli oleh apapun, keyakinan yang demikian ini tak akan goyah oleh masalah. Oleh karena itu haruslah kita dengan sadar mempertanyakan, betulkah aku memang mau mempercayai apa yang hendak aku lakukan? Tidak peduli apa yang orang lain di sekitarku akan katakan. Beranikah kita tetap mengatakan aku percaya seandainya orang di sekitar kita murtad? Akankah kita katakan aku percaya pada ajaran iman Kristen Ortodoks ini? Biarpun aku hanya seorang diri saja. Diejek, dijelek-jelekan, dihina. Iman Ortodoks itu bukan sekedar ide, namun itu adalah kebenaran ajaran Rasulnya itu sendiri. Adalah penting kita mempertanyakan diri kita pada saat kita menginjak pada komitmen kita terhadap
apa yang diajarkannya. Nah, dengan mengatakan aku, di dalamnya mengandung asumsi bahwa ada pihak lawan namanya kamu. Jadi kepercayaan Kristen itu bukan percayaan secara individualistis, meskipun itu harus percayaan secara pribadi. Memang harus aku yang percaya. Tapi seseorang tidak sadar akan dirinya aku kalau tidak ada lawan bicaranya kamu. Nah, dengan ada lawan bicaranya kamu ini, maka iman Kristen mengajak kita untuk hidup dalam suatu persekutuan antara seorang dengan yang lain. Iman bukan hanya milik kita perorangan, tapi milik kita bersama. Iman adalah keselamatan kita bersama di dalam satu komunitas yang namanya gereja. Coba kita baca dalam Yudas 1 ayat 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama. Keselamatan kita bersama. Kita boleh terjatuh, kita boleh berdosa sendirian, tetapi kita tidak bisa selamat sendirian. Karena keselamatan itu milik bersama, dan keselamatan itu akibat kita beriman itu. Karena itulah tujuan iman itu. 1 Petrus 1 ayat 9 dan 10. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Kamu mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Jadi memahami teologi ajaran iman itu bukan hanya sekedar supaya kita bisa pintar ngomong, sekedar kita pintar berdebat, meskipun itu perlu untuk menjelaskan pada orang, sekedar supaya dianggap wah sudah pinter. Bukan. Iman ini tujuan akhirnya adalah keselamatan jiwa. Oleh karena itu iman ini tidak bisa sembrono di karang-karang sendiri. Sebab yang diselamatkan oleh Kristus adalah tubuh, bukan individu saja. Tapi individu yang terkait dengan individu yang lain dalam ikatan satu iman dalam satu tubuh dalam gereja. Efesus 5 ayat yang ke-24. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Terus? Hai suami, kasihilah istrimu. Ayat 23, maaf. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Terus? Dialah yang menyelamatkan tubuh. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Dia tidak menyelamatkan gereja, maksudnya bukan hanya menyelamatkan individu perorangan. Makanya iman itu bukan pendapat perorangan. Ada orang yang mengatakan Romo Daniel Kristen palsu katanya. Padahal yang saya ajarkan itu adalah ajaran gereja sejak zaman purba. Ini bukan ajaran pribadi. Nah, dia mengatakan ajaran pribadinya itu yang benar. Kapan dok ajaran itu muncul? Padahal dalam Alkitab kita lihat ajaran pribadi ketika itu tidak diakui oleh seluruh tubuh, belum diratifikasi dan diterima oleh seluruh tubuh, itu tidak diakui sebagai kebenaran yang diilhamkan oleh Roh Kudus dalam gereja. Yaitu hanya pendapat pribadi, dan pendapat pribadi itu tidak menyelamatkan siapapun. Ini kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal 15. Ayat 1 dan 2. Beberapa orang datang dari Yudea ke Antioquia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Nah, ini ada pendapat. Orang dari Yudea, maksudnya dari Yerusalem, tentunya orang Yahudi ini.
Yang datang ke Antiokhia di Syria itu adalah orang-orang yang campuran antara Yahudi dan non-Yahudi yang percaya pada Kristus. Dan orang dari Yudea, dari Yerusalem ini mengatakan, kalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Ya tentunya ini sangat bertentangan dengan ajaran Injil. Sunat itu tidak ada kait mengkaitnya dengan keselamatan. Berarti ini ajaran sesat. Maka dilawan oleh guru yang mengajar Injil di tengah-tengah orang Antiokhia waktu itu, yaitu Paulus dan Barnabas. Lanjutkan. Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka dengan itu. Dengan keras melawan dan membantah mereka karena itu ajaran sesat. Terus? Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua. Nah, biarpun itu yang melawan itu orang sekali Paulus dan sekali Barnabas. Biarpun yang diajarkan itu benar, sejauh itu hanya pendapat pribadi, itu tidak bisa diterima sebagai dogma gereja, dan itu tidak bisa diterima sebagai kebenaran. Oleh karena itu, mereka tahu itu. Maka mereka menuju ke Yerusalem untuk bertemu dengan para rasul dan para penatua, yaitu para presbiter dan para episkop waktu itu yang menjadi pembantunya para rasul. Akhirnya mereka pergi ke Yerusalem. Akhirnya diadakanlah rapat bersama atau konsili rasuliah yang pertama itu. Ayat 6. Maka bersidanglah rasul-rasul. Maka bersidanglah atau berkonsililah rasul-rasul dan penatua-penatua dan para presbiter atau para episkop waktu itu untuk membicarakan soal itu. Jadi ya akhirnya ini yang dibela kebenaran, bukan para rasul mengarang dogma. Kebenaran dibela karena diserang oleh orang-orang yang mengatakan kalau kamu tidak sunat, kamu tidak dapat selamat, gitu kan. Maka dibahas bersama, terus kan. Sesudah beberapa waktu lamanya, berlangsung pertukaran pikiran mengenai soal itu. Berlangsung pertukaran pikiran, jadi bukan pendapat perorangan. Ini merupakan pembahasan bersama yang berdasarkan ajaran para rasul itu. Penjabarannya gimana ketika menghadapi serangan seperti itu. Terus? Berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka, "Hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu." Mengapa Petrus yang berdiri? Karena waktu itu Petrus adalah yang ditunjuk menjadi pimpinan kolega para rasul. Dan akhirnya apa yang diputuskan? Ayat 10 dan 11. Kalau demikian, mengapa kamu mau mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu kuk? Kuk itu apa? Kuk itu seperti apa itu? Mata bajak yang ditaruh di atas punggungnya sapi. Supaya petani bisa menggerakkan sapi itu karena ada kuknya itu. Nah, hukum Taurat itu semacam kuk bagi manusia, supaya manusia bisa dikendalikan melalui aturan-aturan itu. Nah, hukum Taurat itu tidak dapat ditanggung oleh nenek moyang bangsa Yahudi, oleh semua orang. Tidak ada orang yang bisa secara sempurna menjalankan Taurat itu. Maka dikatakan apa katanya? Yang tidak dapat dipikul. Ya, mengapa kau taruh lagi kuk? Dalam hal ini sunat. Sunat adalah salah satu ekspresi dari hukum Taurat. Kalau kamu menjalankan sunat, ya jalankan semua aturan hukum Taurat, kan gitu. Jangan hanya dipilih yang gampang saja. Mengapa kamu taruh itu kuk itu, kata Petrus. Jadi betul ini bukan ajaran Paulus loh ya, ada yang mengarang. Ini Paulus lah yang mengarang-arang ajaran Kristen. Ini keputusan para rasul, murid-muridnya Yesus. Bahkan bukan Paulus yang mengusulkan itu. Petrus yang mengatakan sebagai pimpinan para rasul. Apa katanya? Yang tidak dapat dipikul, baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri. Oke, jadi Taurat itu bukan jalan keselamatan. Kita nggak mendapat memikulnya. Terus?
Sebaliknya, Sebaliknya lah, ini keputusannya. kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga. Nah, oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kita beroleh keselamatan, dan ini diterima seluruhnya oleh para rasul, termasuk oleh Paulus. Jadi Paulus tidak ngarang-ngarang ajaran keselamatan oleh kasih karunia. Itu keputusan semua rasul, itu ajaran rasul. Dan akhirnya dikatakan bahwa apa yang diputuskan dalam konsili semacam ini adalah bimbingan Roh Kudus. Kita baca dari Kisah Rasul 15 ayat 28. Sebab adalah keputusan Roh Kudus Adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami. dan keputusan kami. Oleh karena itu gereja Ortodoks percaya bahwa ketika ada suatu konsili ekumenis seperti ini, konsili rasulia, disitulah Roh Kudus menyatakan kebenaran. Jadi konsili bukan mengarang ajaran. Konsili membentengi ajaran yang membawa keselamatan ketika itu diserang oleh bidat-bidat ajaran dari luar. Oleh karena itu gereja Ortodoks sangat menghormati ketujuh konsili. Konsili Nikea tahun 325, Konsili Konstantinopel tahun 381, Konsili Efesus tahun 431, Konsili Kalsedon tahun 451, Konsili Trullo tahun 553, lalu konsili yang mungkin kalau saya nggak salah di Nikea kembali tahun 680, 681, dan terakhir konsili ketujuh di Konstantinopel tahun 787. Di dalam konsili-konsili ini, ajaran-ajaran bidat yang menyerang gereja dibelajari semua, dan ajaran-ajaran gereja dipagari demi keselamatan yang ada dalam ajaran itu terlindungi dari ajaran-ajaran bidat itu. Biasanya bidat itu orangnya mau menyombongkan dirinya sendiri, aku lebih pandai dari yang lain. Pendapatnya sendiri yang muncul, bukan pendapat keseluruhan gereja, bukan ajaran keseluruhan gereja. Dan bahayanya ajaran-ajaran pribadi ini dikatakan itulah ajaran bidat, karena memilih satu kebenaran itu yang dimutlakkan oleh orang ini biasanya. Karena kata bidat itu inovasi artinya, kalau dalam bahasa aslinya adalah heresis. Heresis itu dalam bahasa Yunani berasal dari kata eris. Eris itu memilih. Memilih satu artikel kebenaran, satu artikel iman, ini di blow up. Akhirnya yang lain-lain hanya dilihat dari kacamata yang dia pilih itu. Itulah bidat. Padahal kalau ajaran itu harus diterima seluruhnya, bukan hanya milih ini, milih itu, enggak. Dan kalau bidat dikatakan dalam Titus pasal 3 ayat 10. Seorang bidat yang sudah 1-2 kali kau nasihati, hendaklah engkau jauhi. Berarti ini orang Kristen loh, karena bisa dinasihati. Kalau orang luar ngapain nasihati? Jadi kalau ajaran luar, ajaran agama lain itu bukan bidat. Bidat itu orang Kristen yang ajarannya menyalahi ajaran Rasul. Orang Kristen ajarannya bertentangan dengan ajaran yang diterima oleh seluruh gereja melalui konsili-konsili itu. Itu bidat. Ya, seorang bidat yang sudah 1-2 kali kau nasihati, hendaklah engkau jauhi. Hendaklah kau jauhi, bukan memusuhi loh ya, menjauhi supaya tidak dipengaruhi oleh ajaran-ajaran yang menyesatkan. Terus? Engkau tahu bahwa orang yang semacam itu benar-benar sesat. Dan dengan dosanya, menghukum dirinya sendiri. Ajaran itu tidak netral. Jangan merasa bangga kalian bisa mengajar, merasa wah pandai begini. Tetapi ajaranmu, ajaran karanganmu sendiri. Ajaran pendapatmu sendiri. Meskipun kau katakan mendapat ilham dari Roh Kudus tidak mengilhami seperti roh kuda lumping menghilami orang perorangan gitu, enggak. Roh Kudus berbicara melalui gereja secara keseluruhan, terutama dalam konsili.
untuk menyatakan kebenaran. Dan ketika itu bukan ajaran kebenaran rasuliah, bukan ajaran yang dirumuskan oleh Roh Kudus melalui konsili, itu ajaran dapat membinasakan, membawa kebinasaan. Kita baca 2 Petrus pasal 2 ayat 1 dan 2. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu, zamannya perjanjian lama maksudnya, zamannya Israel, tampil di tengah-tengah umat Allah Israel, terus demikian pula di antara kamu demikian pula di antara orang yang ngaku dirinya Kristen akan ada guru-guru palsu. Akan ada guru-guru palsu. Terus mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat. Memasukkan pengajaran sesat menurut otaknya sendiri, menurut pikirnya sendiri, menurut karang-karangannya sendiri. Terus yang membinasakan. Yang membinasakan. Jadi ajaran sesat itu membinasakan. Hati-hati. Jadi kalau begitu dengan mengatakan aku ini, tidak berarti kita menjadi orang individualis. Aku ini di dalam kaitannya dengan kamu, berarti hidup dalam persekutuan. Dan hidup dalam persekutuan itulah gereja menjadi tubuh Kristus. Sehingga imannya bukan iman perorangan, tapi iman bersama, keselamatan bersama yang telah disampaikan oleh para rasul dan dipelihara oleh gereja dan dijagai dari ajaran-ajaran bidat tadi melalui konsili-konsili itu. Oleh karena itu kita tidak bisa mengatakan, oh ya pokoknya Tuhan Yesus sendiri, hidup sendiri. Itu egois. Dan itu menunjukkan orang yang sombong. Tidak dapat hidup bersama dengan yang lain. Makanya dikatakan di dalam Ibrani pasal 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah-ibadah kita. Berarti kita harus hidup. Kekristenan itu adalah agama komunal. Kalau bisa dikatakan agama, iman yang membutuhkan persekutuan satu dengan yang lain, iman yang membutuhkan kesatuan di dalam ajaran. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Makanya kata aku di sini bukan berarti itu individualisme. Aku di sini dalam pengertian pribadi yang mempunyai kaitan dengan kamu sehingga membentuk suatu komunitas. Aku percaya. Nah, percaya ini apa kalau begitu? Percaya itu adalah keyakinan yang mendalam tanpa meragukan, menerima dengan ketaatan kebenaran wahyu ilahi yang dinyatakan melalui para rasul dan diajarkan dan dibela oleh gerejanya. Terutama apa? Terutama tentang pribadi Yesus Kristus dan karya penebusannya. Oleh karena itu dikatakan di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Kalau kita mengharapkan keselamatan, mengharapkan mengenal Allah, mengharapkan mengenai hal-hal yang secara kasat mata tidak bisa dilihat, maka untuk supaya hal itu menjadi realita kepada kita harus ada iman. Maka dikatakan dalam Ibrani 11 ayat 6 tadi. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Karena hidup ini
Tidak cukup hanya akal saja, ada hal-hal yang akal tidak mampu tentang Allah umpamanya. Untuk mencapainya, disitulah iman berbicara. Jadi iman tidak bertentangan dengan akal. Iman itu adalah merupakan perangkat batin, perangkat roh yang mengatasi akal. Ketika akal tidak mampu untuk mencapainya, di situ iman muncul. Iman adalah tangan batin untuk menerima kebenaran yang akal tidak mampu menjangkaunya pada dirinya sendiri. Oleh karena itu kalau berbicara tentang Tuhan, tentang keselamatan, tidak mungkin tanpa iman ini. Maka dikatakan iman adalah, apa katanya? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Kita harapkan keselamatan, maka dasarnya iman ini. Tanpa ini ya tidak bisa. Makanya kalau kita berbicara tentang teologi hanya untuk memuaskan kekepoan daripada otak saja, rasa penasaran otak saja, ya akhirnya itu tidak akan membawa keselamatan apa-apa, karena tidak ada iman. Kita menerima kebenaran itu bukan dengan keyakinan yang mendalam. Padahal dikatakan dalam Ibrani pasal 5 ayat 9, coba kita baca. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Pokok keselamatan yang abadi bagi semua yang taat kepadanya. Percuma kita menumpuk pengetahuan teologi, tetapi kalau tidak ada ketaatan dan tidak ada iman, tidak ada kerendahan hati, percuma semuanya itu. Maka iman ini harus dilandasi oleh hal-hal tadi. Lanjutkan Ibrani tadi, Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita tidak melihat Allah, tapi bukti bahwa Allah itu ada. Dengan iman kita akan mengalami Allah itu. Tanpa iman ya tidak bisa. Oleh karena itu cara memahami Allah, cara mengerti Allah itu bukan hanya sekedar mengumpulkan data-data tertulis saja, seperti kalau kita belajar sejarah, belajar matematika, belajar ilmu-ilmu yang lain. Dan tempat penyelidikannya bukan di laboratorium dengan alat-alat laborat. Alat-alatnya adalah pertobatan, adalah doa, adalah sakramen, adalah kerendahan hati, itu alat-alatnya. Dan laboratoriumnya kalau dalam gereja ortodoks itu adalah monasteri, biara, di mana orang memusatkan diri dalam doa. Oleh karena itu mengapa kita dalam gereja ortodoks sangat menghormati para bapak biara ini, karena mereka melalui pengudusan batinnya di dalam laboratorium kehidupan mati raga, mereka telah mengalami Allah. Sebagaimana dikatakan di dalam Ibrani pasal 12 ayat yang ke-14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jadi kalau begitu iman itu bukan berarti kita hanya terus pokoknya gimana seperti baca dikatakan orangnya udah pokoknya percaya di otaknya gitu, lalu tidak ada perbuatan. Ini iman bukan yang dimaksud oleh Alkitab. Karena sering orang menggunakan ayat dari Efesus 2 ayat 8 dan 9 dan berhenti sampai di situ.
Kita baca. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh sebab iman. karena kasih karunia, dia yang menyelamatkan itu kasih karunia Allah. Dan di dalam ajaran para bapak gereja di Gereja Timur, yang disebut kasih karunia itu adalah apa yang nanti membuat kita dimuliakan seperti Kristus. Dan itulah energi ilahi. Kita diselamatkan oleh kasih karunia ini. Nah, karena ini energi ilahi yang bekerja di dalam kita, tidak mungkinlah itu bisa dihasilkan dengan perbuatan manusia. Tak peduli kita mau lakukan perbuatan baik semacam apa. Kalau energi ilahi ini miliknya Allah, ya tidak mungkin kita lakukan dengan perbuatan kita sendiri. Maka iman itu adalah cara menerima. Jadi iman itu adalah tangan batin untuk menerima kasih karunia ilahi yang tidak bisa dijangkau oleh akal dan tidak bisa dijangkau dengan perbuatan baik manusia saja. Oleh karena itu tanpa iman tidak bisa kita diselamatkan. Makanya kita tidak mengatakan kita bisa diselamatkan dengan perbuatan baik ini dan itu. Nah, perbuatan baik tidak akan membuat kita menjadi mulia seperti Kristus, mengalami perubahan tubuh seperti yang dikatakan dalam Filipi 3:20-21 itu. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Bagaimana dia menyelamatkan kita sebagai juru selamat? Terus? Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan. Kata kuasa ini energi. Yang akan mengubah tubuh kita sehingga menjadi seperti tubuhnya yang mulia. Tubuhnya yang mulia itu mana? Tubuh yang sekarang sudah menjadi mulia, bersinar ketika dilihat Paulus berwujud cahaya itu. Sesudah bangkit. Kita baca Kisah Rasul pasal yang ke-9 ayat 3-5. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah kepada olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Jadi Yesus sekarang wujudnya adalah berwujud sinar, berwujud mulia. Dan kalau kita memang taat kepada dia, hidup di dalam dia, maka ketika dia datang nanti kita akan menjadi mulia seperti dia, bersama dengan dia sesudah kita dibangkitkan. Kita baca Kolose pasal 3 ayat 4. Apabila Kristus yang adalah hidup kita, karena kita mengalami hidup kekal itu melalui kehidupan Kristus oleh kebangkitannya. Jadi dia menjadi hidup kita. Terus menyatakan diri kelak. Menyatakan diri kalau dia datang pada akhir zaman. Kamu pun akan menyatakan diri sesudah bangkit dari mati bersama dengan dia dalam kemuliaan. Dalam kemuliaan. Kemuliaan yaitu bersinar tadi. Bagaimana sih perbuatan baik membuat kita bisa bersinar dan lain-lain? Tidak bisa. Harus ada energi ilahi. Itu yang kembali dikatakan dalam Filipi 3:20-21 tadi. Coba kita baca. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Tubuh yang hina, tubuh yang bisa mati, bisa lapuk, bisa sakit, bisa busuk. Ini loh, ini yang disebut tubuh hina. Tubuh mulia adalah tubuh yang bersinar seperti Kristus sekarang bersinar yang telah dilihat oleh Paulus itu. Menampakkan diri dalam wujud itu, ya. Coba saya baca dalam bahasa aslinya. Imungar topolitefma en uranus iparhi. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga. XU yang darinya ke sotira apeh tehometa, yang daripadanya kita juga menunggu juru selamat Kyriou Yesun Kriston, Tuhan Yesus Kristus os yang metaskematizi, yang akan melakukan transformasi transskema. Skema itu bentuk yang ada ini ya, mengubah menjadi mulia maksudnya. Tosoma, tubuh, tistapinosis imun, tubuh kita yang hina ini. Simorfon, menjadi serupa
tosomati, dengan tubuh tisdoxis atau tubuh kemuliaannya. Kata tin menurut energian, menurut energi. Tu dinaste apton ke apotakse aptotapanda, yang dapat menundukkan segala sesuatu kepadanya. Jadi keselamatan itu akibat kasih karunia. Kasih karunia itu adalah energi tadi yang akan mengubah tubuh kita menjadi mulia seperti Kristus. Oleh karena itu, tidak bisa dengan perbuatan. Kita menerimanya dengan iman. Meyakini yang iman itu kita nyatakan dalam ketaatan. Kembali pada Efesus pasal 8 ayat 9 itu. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Kamu diselamatkan oleh iman yang menerima. Jadi yang menyelamatkan bukan iman kita. Yang menyelamatkan itu adalah kasih karunia Allah. Iman itu yang menjadi sarana kita menerima kasih karunia itu. Terus? Itu bukan hasil usahamu. Nah, itu bukan hasil usaha kita. Bukan karena kita puasa. Karena meskipun itu kita perlu itu untuk melawan hawa nafsu yang masih hidup dalam kita. Terus? Tetapi pemberian Allah. Itu pemberian Allah. Ya, keselamatan itu pemberian Allah, kasih karunia itu. Terus? Itu bukan hasil pekerjaanmu. Bukan hasil pekerjaan. Terus? Jangan ada orang yang memegahkan diri. Kita tidak bisa makan diri. Tapi ini bukan iman yang mandul. Karena ayat 10 dilanjutkan. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Kita ini buatan Allah, menjadi makhluk baru, diciptakannya melalui Kristus Yesus akibat dari kematian, kebangkitan, dan kenaikan Yesus ke surga. Oleh baptisan kita menyatu, oleh iman dan baptisan kita menyatu dengan Dia, kita diciptakan menjadi manusia yang baru. Terus? Untuk melakukan pekerjaan baik. Nah, sekarang karena kita berada dalam iman, diciptakan jadi manusia baru, kita melakukan pekerjaan baik akibat buah-buah dari kasih karunia yang bekerja di dalam kita. Jadi iman yang dimaksud itu bukan iman yang mandul, tapi iman yang menghasilkan perbuatan. Kita baca di dalam Yakobus pasal 2 ayat 24. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya, dan bukan hanya karena iman. Bukan hanya karena iman saja. Dan itu yang dikatakan juga di dalam Galatia pasal 5 ayat 6. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Nah, iman bukan iman yang mandul, tapi iman yang bekerja oleh kasih. Ya, iman yang bekerja oleh kasih itu apa? Bukan iman yang bekerja oleh emosi. Karena kasih itu dikatakan dalam 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat 4. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Murah hati. Ia tidak cemburu. Tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri. Tidak memegahkan diri. Dan tidak sombong. Tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan. Ia tidak melakukan yang tidak sopan. Itu lo kasih. Jadi kasih itu bukan hanya perasaan, hanya emosi, hanya baperan, bukan. Kasih itu adalah perbuatan nyata. Berarti kalau gitu, iman yang bekerja melalui kasih adalah iman yang menghasilkan perbuatan sebagai bukti dari adanya iman di dalam diri orang itu. Oleh karena itu, Yakobus memberikan peringatan kepada kita di dalam Yakobus 2:26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Ya, demikianlah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Jadi Paulus dan Yakobus sudah ada bertentangan. Banyak orang yang mempertentangkan karena pembacanya dipotong-potong gitu loh. Soal iman itu ya udah iman gitu. Iman itu hanya persetujuan otak saja, persetujuan akademis. Enggak. Iman itu ketaatan, iman itu dinyatakan dalam kasih, iman itu melakukan perbuatan baik dan semuanya. Jadi kita tidak diselamatkan oleh iman dan perbuatan, bukan oleh iman yang hidup. Dan iman yang hidup itu menunjukkan perbuatan.
Saudara, saya kira ini yang dapat saya berikan untuk sore ini. Kita akan melanjutkan nanti minggu depan. Kita akan selesaikan masalah iman ini. Kita sudah berbicara iman itu apa, hubungannya iman dan perbuatan itu apa. Nanti kita berbicara tentang iman dan pengetahuan. Apakah ada pertentangan antara iman dan pengetahuan? Dan setelah itu kita akan berbicara tentang sasaran iman. Kiranya Tuhan berkati. Shalom, Kristus Anesti. Salam Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.